We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Pak Leon Gilberto Medellin Lopez, seorang gamelan player dan juga musisi. Selamat malam Pak Leon. Ya, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih sudah menyanggupi untuk interview dengan saya. Baik. Pak Leon, pertanyaan pertama saya sangat simpel, tapi banyak orang yang nggak tahu Meksiko itu ada di mana. Silakan. Baik, oke, supaya semua teman-teman tahu, Meksiko adalah sebuah negara, yaitu Republik Meksiko. Jadi tidak ada hubungan dengan negara lain. Misalnya sering ada kebingungan dengan negara bagian New Mexico di Amerika Serikat. Itu ya semacam provinsi di sana di Amerika Serikat. Kami tetangga Amerika Serikat di selatan mereka, tapi kami adalah Republik Meksiko. Seperti ada Republik Indonesia, itu Republik Meksiko. Dia juga merupakan salah satu di antara 3 negara yang Amerika Utara, yaitu yang paling utara itu Kanada, kemudian Amerika Serikat yang paling di bawahnya, tapi masih Amerika Utara bagian di benua itu Meksiko. Yaitu mungkin kadang ada sedikit kadang miskonsepsi karena dikira Amerika Serikat sudah Amerika, kemudian itu Amerika Utara, terus yang lain sudah selatan semua termasuk Meksiko. Meksiko tidak di Amerika Selatan. Amerika Selatan sudah jauh sekali dari Meksiko, seperti Kolombia, Venezuela, Argentina, siapa lagi, Paraguay dan lain-lain, Brasil juga. Yang misalnya beberapa negara itu kami negara bersahabat, tapi jauh dari kami dan ada beberapa yang sama-sama menggunakan bahasa Spanyol. Ya kira-kira begitu. Kalau ada pertanyaan lagi silakan tanya ke saya. Pak Leon, Meksiko orang aslinya orang apa? Orang Indian juga? Ya, jadi kalau Meksiko itu juga terdapat banyak kelompok-kelompok suku asli, yaitu indigenous atau ya macam-macam ya. Kalau dulu sebenarnya kata Indian karena para penjajah itu termasuk ya Spanyol dan Portugis di Meksiko, itu mereka pikir mereka sampai ke India. Seperti di sini ada Hindia Belanda, mereka bilang itu India. India juga. Jadi mereka pokoknya melihat sawo matang semuanya jadi India. Jadi memang seperti itu, tapi sebenarnya itu indigenous. Kalau kami di Meksiko ada berbagai suku. Memang dulu terkenal suku Aztec atau suku Maya. Kalau di Meksiko Tengah masih sedikit ada peninggalan dan sedikit masih budaya adatnya sedikit tinggal, tapi perlu dikaji dan itu benar sangat sedikit karena banyak sudah yang dianggap sudah Eropa, sudah ala Eropa, ala Spanyol gitu. Tapi di orang Meksiko sendiri di Meksiko Tengah itu masih cari jati dirinya antara yang ada sebelumnya dan dengan pengaruh kolonial gitu. Kemudian kalau saya pribadi, saya keturunan dari suku Za dari provinsi Oaxaca dari selatan itu. Jadi
Oh, saya sama. berarti Anda Ya. nggak ada campuran dari Portugis atau Inggris? Dari Spanyol, ada Ya, Spanyol. Spanyol, ya, ya, ya. Spanyol, ya itu karena misalnya kalau di ibu saya malah justru yang bisa dilihat itu bagaimana suku aslinya, suku-suku asli. Ada dua suku, ada suku Za sama suku Ikots itu. Kalau dari segi ibu saya dan nenek kakek itu ada dua suku asli Meksiko. Kalau dari bapak saya karena beliau dari kota Meksiko, justru yang bisa dicari justru adalah keturunan-keturunan yang Spanyol yang bagaimana yang Medellin ini apa bisa dicari siapa yang datang yang namanya yang nama keluarganya Medellin dari Spanyol bisa dikaji siapa pokoknya nenek kakek yang datang dari Spanyol gitu. Kalau Lopez ini memang ada kalau di Meksiko rata-rata itu Lopez itu memang dikasih kepada misalnya yang abdi-abdi kepada tuan-tuannya gitu. Jadi ada misalnya ada nama Lope itu yang Lopez itu biasanya yang tuannya abdinya dari Tuan Lope itu. Jadi kira-kira begitu dan ini memang banyak sekali Lopez, Hernandez seperti Chicharito Hernandez itu marga itu karena dari Hernan dulu itu ada Tuan Hernan terus yang abdi-abdinya itu menjadi Hernandez itu. Jadi kira-kira seperti itu marga-marga Spanyol seperti itu. Berarti ada abdi berarti perbudakan pada waktu itu. Iya, ya, perbudakan ada dan ada juga feudalisme. Feudalisme, ya, ya. Feudalisme dan segala macam itu ada itu dari kolonial juga terus Ya, ya. Meksiko mungkin seperti Filipina dan semua negara yang tadi saya sebut yang seperti Kolombia itu kami semuanya sampai hari ini memang menggunakan sistem-sistem Spanyol yang kolonial. Okay. Wow, it's a long story ya. Okay. Wow. Ya. Pak Leon, apa yang Anda kerjakan di Meksiko, Pak Leon? Sebelum datang ke Indonesia. Kalau saya dulu di Meksiko itu sebenarnya perjalanannya lumayan panjang sih. Karena saya sebenarnya kenal gamelan pas selesai tingkat SMP di sini. Ya sama kalau Meksiko sama Indonesia sama semua tingkat. TK sampai S3 semua sama. Mungkin S1 sama S3 mungkin sedikit berbeda tergantung tempatnya, tapi maksud saya ya sampai satu lah bisa sama. Sampai SMA itu sama. Jadi saya SMP waktu SMP selesai saya mulai menabuh saron dan bonang kira-kira itu dan sedikit kendang dari Jawa Tengah dari Gaya Solo gitu. Dan ya saya masih kecil sebenarnya. Saya dulu memang paling kecil sendiri di situ. Di Meksiko bersama teman-teman. Itu ada satu komunitas. Oh, ada komunitas. Ada komunitas yang memainkan gamelan, tapi yang generasi itu sudah kemana gitu. Sekarang sudah sudah berbeda orang, sudah berbeda kondisinya. Tapi waktu itu memang semua orangnya sudah kira-kira 7 sampai 10 tahun lebih tua dari saya dan saya baru waktu itu 15 tahun. Ya, hitung sendiri 15 tahun pada tahun 2003. Nah, komunitas itu ada di kota Meksiko. Di kota Meksiko, ya, kota Meksiko, Meksiko City. Kok bisa tahu komunitas itu bagaimana? Sebenarnya karena saya punya dua sepupu, ya seperti kakak sangat dekat karena dari kecil dibesarkan bersama-sama dua kakak perempuan. Beliau sebenarnya juga
mempelajari kesenian Indonesia, yang satu mempelajari kesenian Bali, tari tradisi dari Bali. Itu Mbak Ilse Peralta namanya. Itu terus kalau nanti lihat itu rekannya Mbak Kadek, Kadek di Paris itu satu Oh, association. Itu Mbak Ilse Peralta di sana di Paris sekarang juga menari bersama Mbak Kadek itu. oke, Itu sebenarnya oke. satu komunitas global. Terus itu ada kakak saya satunya Mbak Denis Peralta itu beliau juga penari gaya solo dan juga penabuh. Justru Mbak Denis yang mengajari saya dasar-dasar nabuh gitu pada waktu itu. Jadi memang dari kakak-kakak itu. Nah, apakah memang gamelan sudah lama dikenal di sana atau bagaimana? Kok ini kan suatu hal yang seperti kita kalau di Indonesia bermain musik Meksiko. Nah, ini kan aneh ya? Iya. Bagaimana itu Ya, kok bisa gamelan bisa sampai di sana, terus tari-tarian Indonesia bisa sampai di sana, begitu? ya sebenarnya mungkin ada beberapa hal. eh, Ya termasuk mungkin Mbak Ilse tadi dan Mbak Graciela Lopez juga yang sekarang ada Sanggar Tari Bali Meksiko di sana juga mengajar tarian Bali di Meksiko juga. Yaitu beliau berdua yang menjadi pionir Oh, oke, dua pionir oke. tari Bali di sana dan beliau penari. Em, itu sekaligus menjadi beliau-beliau sebenarnya teman-teman yang dulu sempat belajar tari, misalnya tari kontemporer itu di sana. Terus karena tari kontemporer di Meksiko itu diperkaya dengan berbagai tarian dunia, itu justru teman-teman itu senior-senior saya yang sekarang senior saya justru mulai tertarik sama tarian Indonesia. Ada Betawi, ada Jawa, ada Bali. Terus ternyata beliau-beliau ketemu bahwa mereka bisa mereka menyadari bahwa tarian-tarian itu sebenarnya tidak sementa-menta bisa ditarikan sewaktu-waktu, jadi perlu mendalami. Dan akhirnya beliau, misalnya Mbak Ilse sama Mbak Denis, dan ada satu teman lagi namanya Carolina, semua tiga perempuan itu dari Meksiko, itu beliau-beliau yang benar-benar pertama membawa tarian Indonesia ke Meksiko itu lewat Oh, program Dharma Siswa itu. Kalau oke. ini ada program Dharma Siswa dari Kemendikbud itu sebenarnya sejak bertahun-tahun, tapi kalau gerakan Meksiko itu 2000-an itu mulai yang orang-orang aktif yang semakin aktif mempelajari kesenian itu. Nah, itu di komunitas itu banyak orang yang belajar Tidak gamelan banyak. atau tari-tari. Kalau tadi lumayan aktif dan lumayan kalau yang tari terutama Bali dan kadang ada Jawanya, em, itu lumayan aktif. Kalau gamelannya eh, hanya sampai setahu saya dulu masih ada Jawa saja, belum ada yang daerah lain. Eh, dan mungkin sekarang pernah ada juga yang kecapi suling juga, dan ada teman yang mau bikin sedikit mau bangun yang gamelan Bali. Tapi memang itu baru sedikit, yang lebih lama yang Jawa. Tapi memang orangnya tidak banyak sih, tidak terlalu banyak orang yang mempelajari. Dan ada satu hal yang mungkin saya ingin sampaikan, bahwa di Meksiko menjadi suatu tanda tanya besar karena justru mungkin 80% dari anggota-anggota yang sempat menjadi, ya bagi saya memang pemain gamelan, karena pengrawit itu memang kadang menjadi suatu kata yang sangat apa sangat suatu Sakral, kata yang benar-benar sacred, tanggung jawab sakral. perlu. Jadi pemain gamelan di Meksiko itu 80% itu rata-rata bukan musisi, jadi antropolog atau memang orang, ya pokoknya bukan seniman atau
seniman seni rupa yang pokoknya bukan musisi dan justru mereka yang mungkin sedikit bisa nabuh misalnya. Ya memang masih dasar karena sampai hari ini ilmu tentang gamelan Jawa di sana sangat terbatas, tapi paling tidak dasar-dasar bisa. Dan itu menjadi pertanyaan besar, bagaimana orang non musisi bisa memainkan gamelan itu. Dan itu sebenarnya saya beruntung sekali, saya sebenarnya 2003 mulai nabuh diajari sama kakak saya Mbak Denis. Terus 2005 baru saja saya mau mempelajari musik klasik gitu, di Meksiko juga. Gitu. Oh, Jadi latar belakang saya karawitan dulu. Oh. Silakan. Iya. Oke, oke. Begitu dan sampai hari ini tidak bisa saya gabungkan. Tidak sementa-menta juga bisa digabungkan. Saya kalau mainkan musik diatonis, musik musik klasik atau musik metal bahkan saya sempat mainkan, yaitu ada ruangannya sendiri. Saya memainkan gamelan Jawa, gamelan Bali itu di ruangan sendiri. Bahkan gamelan Bali sama gamelan Jawa juga punya ruangannya sendiri-sendiri. Itu Nah, benar Pak Leon rumit. ini Pak Leon ini datang ke Indonesia pakai beasiswa itu. Beasiswa dan mahasiswa, betul sekali. Itu saya angkatan 2014 di Institut Seni Indonesia Surakarta. Tapi kan mahasiswa itu cuma 1 tahun. Betul, betul sekali. Setelah itu saya memutuskan untuk lanjut kuliah secara mandiri. Saya kuliah S1 di kampus yang sama di sini. Nah, ini udah tahun ke Ya tambah, tapi segera harus selesai. Oh, masih S1 ini berarti? Ya, Oke, oke. ini tahap terakhir. Itu sebenarnya karena ada saya awalnya pakai ini ceritanya dan mungkin ini apa ya? Ceritanya saya 2015 belajar masuk ke prodi karawitan. Dan karawitan itu waktu itu saya memang fokus pada bahasa Indonesia dan tidak banyak bisa nabuh. Ternyata pada saat saya di jurusan itu ternyata kemampuan saya untuk menabuh waktu itu memang sangat kurang dan ketinggalan terus itu. Jadi tertinggal. Akhirnya saya memutuskan pindah jurusan sampai sekarang jadi etnomusikologi, lebih ke kajiannya. Tapi setelah beberapa tahun akhirnya bisa ketemu beberapa guru dan beberapa teman yang sangat mendukung, akhirnya saya prakteknya sekarang tidak terlalu memalukan. Oke. Ada rencana ambil S2? Ya mudah-mudahan. Oke. Mudah-mudahan bisa. Oke. Mudah-mudahan. Ya. Nah, Pak Leon pernah menulis berjuang demi karawitan ya. Nah, ini agak aneh untuk kita sendiri sebagai orang Indonesia, banyak dari kita sendiri tidak pernah atau belum pernah memegang gamelan. Atau pernah melihat tapi belum pernah menabuh gamelan. Atau pernah menabuh tapi tidak bisa. Nah, karena dulu waktu saya SD itu ada pelajaran gamelan, tetapi sekarang rasanya sudah sangat jarang kecuali di kota-kota kecil. Nah, mengapa harus berjuang demi karawitan? Anda sebagai orang Meksiko ya. Iya, ya mungkin itu tadi saya kan 2003 mulai nabuh, 2005 sampai 2010 saya sempat belajar musik musik klasik dan waktu itu saya menyadari bahwa sebenarnya karawitan itu banyak asumsi yang belum terucap gitu. Jadi
seberapa kompleksitasnya dan seberapa kayanya itu dari karawitan dan sebenarnya saya bilang itu ada gamelan Jawa sama gamelan Bali punya ruang sendiri. Itu tidak bisa sementa-menta tiba-tiba ketemu, tidak bisa. Jadi itu kalau dilihat dari musisi misalnya, itu dari musisi pun itu dan saya tidak perlu sebut warga negara mana. Dari musisi pada umumnya dikira itu cuma 5 nada, Ciro Lumonem atau Nino Nenundang atau Damin Natila. Itu selesai. Oh, kalau kita punya kan do re mi fa sol la si do itu 7 itu. Berarti kita lebih banyak nadanya. Itu sebenarnya tidak, itu salah persepsi karena sebenarnya di karawitan pakai 5 nada, 4 nada pun banyak gending dan rumit sekali dan setiap daerah punya sendiri-sendiri. Nah, itu memang perlu perjuangan, itu benar-benar perlu kesadaran itu dan mungkin ya selama saya mengenal gamelan dan selama saya menabuhnya itu justru disampaikan lewat gending itu misalnya istilahnya itu lewat gending bisa dibuktikan seberapa rumitnya itu dan itu kira-kira begitulah. Dan dari Anda umur 15 sampai sekarang ini, Anda sudah menemukan apa di karawitan atau di gamelan? Banyak hal sih. Kan tadi kan banyak hal. Kan tadi Anda ngomong bahwa harus berjuang untuk mendalami karawitan. Nah, perjuangan Anda itu sudah sampai mana? Kalau saya dulu di Meksiko itu 11 tahun, ini seperti tadi saya bilang, di sana ilmunya sangat sedikit dan kami sebenarnya ada tanggung jawab dan kemungkinan ya setiap orang akan punya kesadaran berbeda-beda. Jadi misalnya ada anggota yang mungkin dia, saya bisa mainkan gamelan, oke saya sudah pintar, saya mainkan seenak saya sendiri. Dan bagi saya mungkin itu kurang tepat. Karena apa? Karena misalnya di Meksiko itu sendiri, kalau kita memainkan gamelan itu memperkenalkan tidak hanya alat musik gamelan, tapi juga warisan dan budaya dan tradisi gamelannya itu, tradisi karawitan itu kepada orang Meksiko. Jadi itu tanggung jawabnya berat sekali. Jadi ketika terjadi seperti itu perlu ya saya dan teman-teman mungkin beberapa teman yang berusaha untuk memberikan sajian yang lumayan bisa ditanggung jawab itu pada waktu itu. Kemudian saya datang ke Indonesia justru dari ilmu sangat sedikit dan referensi sedikit sekali. Datang Indonesia justru di sini pusatnya. Jadi semuanya ada dan memang banyak sekali materinya, banyak sekali gaya dan ahli-ahli juga, syukurlah masih ada ahli-ahli yang merawat tradisinya. Jadi untuk mengikuti siapa, untuk memilih repertuarnya itu mungkin salah satu tantangan yang berat sekali karena kalau saya misalnya saya ingin mempelajari gending-gending untuk wayang, tapi nanti gending-gending untuk kelenengan apa untuk tari nanti saya tunda dulu. Jadi saya harus juga bagi waktu untuk setiap materinya dan itu baru di satu gaya dan masuk ke gaya lain akan berbeda lagi. Gitu. Kira-kira begitu. Ya, Pak Leon, Anda sudah merasa seperti orang Jawa? Apa belum? Kalau saya atau mungkin gimana ya caranya? Memang saya senang gitu dengan budaya Jawa dan mungkin juga budaya-budaya yang lain di Indonesia. Tapi mungkin karena saya lama di Solo, mungkin Jawa Tengahnya ya sangat sangat mempengaruhi. Saya sangat hormat dan saya sangat hormat Jawa dan
Indonesia, suku-suku Indonesia saya sangat-sangat hormat. Mungkin saya lebih ke dialog antar suku, kan saya juga punya suku saya sendiri. Tapi memang ketika saya omong sama teman-teman Jawa, ya saya berusaha untuk ikuti cara teman-teman Jawa atau guru-guru di Jawa atau di daerah lain juga. Tapi waktu itu pernah terjadi culture shock nggak? Waktu awal-awal datang ke Indonesia? Pernah, tapi justru sejujurnya itu yang terjadi cultural shock karena kesamaan itu. Saya kalau dari desa itu ke kota Meksiko, dari provinsi Oaxaca ke kota Meksiko itu 12 jam. Itu beda budaya antara desa saya sama desa ibu saya sama kota dari ayah saya. Kemudian saya datang ke sini justru banyak kemiripan sama desa saya. Gitu. Oke. Jadi sangat mirip, serta juga cuaca juga sama-sama panas. Kalau Solo sama tempat saya di Provinsi Oaxaca panas. Jadi sikap orang juga mirip-mirip. Jadi dan itu sawo matangnya tadi. Jadi serta orangnya bisa mirip-mirip. Mungkin saya bisa ceritakan di sini bahwa pernah ibu saya pernah kunjungi saya di Indonesia, terus saya jemput di Jakarta membawa ke Solo. Waktu itu saya tidak sadar bahwa ada kursi di pesawat berpisah. Dan ibu saya itu ketika dia duduk sendirian, diajak ngomong bahasa Jawa karena dia dikira orang Jawa karena mukanya seperti orang Jawa. Padahal ibu saya belum bisa itu. Meksiko dilewatin Katulistiwa nggak? Tidak, dia di atasnya, di utaranya. Di atasnya, oke. Kalau dia sejajar dengan apa? Malaysia, Singapura? Filipina. Dengan Filipina, oke. Dan makanannya sama? Makanannya sama-sama kelapa gitu? Ya kalau di sana tortilla dari jagung dan segala olahan jagung, dan makanannya pedas-pedas itu. Namanya cabai. Ada 60 sekian jenis cabai di Meksiko. Wow. Oke. Nah, sakit ngomong Jawa sekarang. Ya, tasi sinau, Pak. Tasi sinau. Dereng sakit. Dereng sakit. Ya, monggo. Setelah datang ke Indonesia. Setelah datang ke Indonesia, menyadari nggak cara gamelan dimainkan di Meksiko dan di Indonesia beda atau sama? Kalau kita ngomong ya basicnya ya. Basicnya harus sama. Harusnya sama. Di sana nggak ada perubahan. Ya, tidak, karena sebenarnya dan itu mungkin lanjutan dari hal tadi. Jadi dasar-dasar dan yang menjadi utama dan saya pikir di semua teman-teman pemain gamelan dan pokoknya ya pemain gamelan lah di seluruh dunia yang mengikuti Jawa, Bali, Sunda dan lain-lain itu sebenarnya dasarnya dari situ, dasarnya dari tradisi dulu. Nah, kemudian adanya bisa saja ada kolaborasi, ada komposisi, ada kontemporernya itu sah-sah aja sih. Itu memang bisa dan menurut saya juga baik dipentaskan, baik dieksplorasi. Tapi kalau di luar negeri itu justru harus hati-hati karena nanti itu yang saya sering ngomong ini sama teman-teman seniman di Indonesia karena itu kalau itu jadi PR untuk kita yang bawa gamelan ke luar Indonesia termasuk saya. Jadi PR karena misalnya kalau bawa tradisi saja dan tidak bawa kontemporer itu nanti dikira tidak ada tawaran yang lain. Dikira itu stagnan itu.
Padahal sebenarnya tidak stagnan, dia punya sinerginya sendiri, dia punya cara berkembang sendiri tradisi itu, dan tetap tradisi. Dan kalau kontemporer, eksplorasi dan sangat-sangat itu inovatif dan segala paket akad apa gitu, bisa saja. Tapi kalau kita sudah di luar Indonesia itu orang-orang perlu tahu ini yang tradisi, ini yang kontemporer supaya mereka mungkin ada penonton lebih cocok kontemporer, ada penonton yang lebih cocok tradisi. Tapi dikasih tahu dua-duanya karena nanti yang tadi bisa yang tradisi dianggap stagnan, yang kontemporer malah itu misalnya karya misalnya saya berkarya saya bikin yang aneh-aneh, terus itu dianggap tradisi Jawa. Itu saya malah justru memalukan dan itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang seharusnya gitu, apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia. Jadi perlu keseimbangan saja gitu. Kalau di Amerika kan sudah ada komposisi baru tentang gamelan, kontemporer gamelan juga sudah ada, lalu alat-alatnya gamelan sudah diganti material lain. Apakah sudah terjadi di Meksiko juga? Kalau di Meksiko secara bahan pernah ada teman yang cuma pernah bikin Mas Ivan Flores itu bikin gender wayang, gender Bali dari bahan besi. Biasanya di Bali pakai perunggu, terus resonatornya dari bambu seperti gong bambu yang ada di sini. Tapi kalau teman saya itu justru bikin bilahan dari besi, kemudian rancangnya itu tempat duduknya itu seperti di Jawa, seperti gambang di Jawa itu satu kotak dari kayu. Jadi beda-beda. Sedikit berbeda tapi sebenarnya cuma karena menyesuaikan dengan bahan-bahan yang ada di sana dan beliau sebagai pengrajin gamelan. Selain itu tidak ada perubahan instrumen. Kalau komposisi secara secara musiknya atau ya komposisi musik itu di Meksiko saya belum tahu sih. Mungkin sudah ada, tapi saya belum begitu ikuti tahu perkembangannya di Meksiko sendiri. Tapi dulu sempat ada Bu Jody Diamond itu beliau salah satu tokoh penelitian gamelan di Amerika Serikat. Beliau juga menjadi guru kami di Meksiko, sempat membawa karya Mantelhood dan karya Lou Harrison. Justru Lou Harrison yang bikin gamelan Sri Betty yang ada bahannya besi juga, tapi bentuknya beda dengan gamelan besi di Jawa. Jadi kira-kira begitu. Kami justru kalau di Meksiko, dan saya waktu itu masih jadi anggota di Meksiko, beliau membuka pintu ke kontemporer di Meksiko dengan cara yang sudah terjadi di Amerika Serikat. Kira-kira begitu. Ya, Anda barusan mengatakan bahwa di teman Anda pengrajin gamelan di Meksiko. Beliau sebenarnya entah di mana sekarang. Beliau Mas Ivan Flores itu beliau salah satu senior saya yang pernah bertahun-tahun di Bali, di Pulau Bali. Saya belum tahu di kota mana, pokoknya di desa mana atau pokoknya di mana saya belum begitu ingat. Terus kemudian beliau kalau tidak salah pindah ke Taiwan dan beliau aktif di sana. Dan suatu waktu saya di Meksiko dan beliau datang ke Meksiko pada suatu musim, saya pesan gender dari beliau dan saya punya gender dari hasil kerja beliau gitu. Itu maka saya kenal pengrajinan beliau karena waktu sama-sama di Meksiko saya sempat pesan di situ. Tapi kemudian beliau pergi lagi dari Meksiko. Jadi orang Meksiko tapi belum menetap lagi di Meksiko. Oke. Apakah Anda ada rencana balik ke Meksiko atau tinggal
di Indonesia, menetap di Indonesia? Sebenarnya kalau ini masih perlu banyak belajar di Indonesia dan saya sudah 11 tahun keliling Meksiko sama gamelan sebenarnya. Jadi kalau saya tentang promosikan gamelan di Meksiko sebenarnya sudah cukup lama juga. Jadi sudah tahu rasanya juga. Tapi ya memang mudah-mudahan masih bisa lanjut belajar di sini. Masih, gitu. Belum tahu mau balik apa enggak berarti? Ya belum tahu, belum. Oke, Mhm. oke. Tadi mungkin bisa ditambah kalau benua Amerika wilayah Amerika Latin itu ada utaranya Meksiko, tengahnya ada Honduras, Panama, Costa Rica, Guatemala, dan banyak lagi. Dan selatannya ada tadi Kolombia, ada Venezuela, ada eh, Paraguay, Argentina, Chile. Dan Karibian ada Kuba, ada Dominican Republic, dan yang lain-lain gitu. Dan semuanya Amerika Latin, Brasil termasuk juga karena dijajah oleh apa ya, oleh kolonial yang Latin, kolonial yang Spanyol sama Portugis terutama. Itu kenapa disebut Latin. Tapi saya sendiri menolak sebutan Latino karena saya sebagai orang Meksiko itu saya punya jati diri saya sendiri yang beda dengan orang Argentina, beda dengan orang Kuba dan segala macam. Mungkin kadang bisa sama-sama nari joget salsa, bisa sama-sama menikmati beberapa seri-seri berbahasa Spanyol dan yang pakai yang logat-logat yang Amerika Latin. Tapi misalnya Meksiko makan pedas, Argentina tidak. Dan Kuba juga tidak makan pedas. Jadi kami berbeda gitu. Jadi kalau Ini Bung Latino itu saya sendiri tidak setuju. Tapi memang sangat sangat bukan. populer dan orang Meksiko sendiri sering ngomong kalau mereka Latino, kalau saya tidak. Ini seperti orang Malaysia, orang Indonesia, orang Filipina. Betul sekali, betul. Betul sekali. Oke, terima kasih Pak Leon atas waktunya. Saya kalau boleh tambah itu saya sempat nonton yang film Koko itu. Mungkin ya saya sangat itu rekomendasikan film itu karena cukup mewakili tentang beberapa kebudayaan di Meksiko dan adatnya juga. Nah, saya menonton itu di Indonesia, di Solo juga. Karena itu waktu diluncurkan, waktu ditayangkan itu justru saya di Indonesia. Jadi saya tidak tahu versi bahasa Spanyol yang justru yang dubbing Meksiko. Jadi saya menontonnya pakai bahasa Inggris dengan dubbing bahasa Indonesia, dengan subtitle bahasa Indonesia. Dan kemudian karena banyak nilai Meksiko ya saya memang ikut merasakannya. Tapi ya merasakan seperti Mexican American tadi karena saya mengikuti bahasa Inggrisnya mereka. Karena kalau versi Inggris seperti Mexican American pakai bahasa Inggrisnya. Kalau kami di Meksiko tidak ada bahasa Inggris sama sekali. Tidak bisa. Saya sama orang tua saya sama keluarga besar tidak bisa ajak bahasa Inggris. Saya sendiri bisa karena saya belajar dan saya sering menggunakannya. Tapi sama keluarga tidak bisa saya ajak bahasa Inggris dan tidak enak itu tidak cocok juga. Film apa judulnya? Film Coco yang Disney Coco itu. Oke. Disney Coco tentang Meksiko. Oke. CEO itu kalau. Oke. Karena ngomong saya mengenal Meksiko lewat sepatu koboi-nya. Oh begitu. Iya. Ya begitu. Oke, terima kasih Pak Leon atas waktunya, atas sharingnya. It's a wonderful knowledge from you. Thank you. Selamat malam. Kita harus ketemu di kota Meksiko atau di Solo ini. Baik, di mana? Boleh, dua-duanya boleh. Baik. Selamat istirahat, matur nuwun sangat. Sami-sami. Matur nuwun.